Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah sehat. Sudah siap belajarnya? Siap. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Sibli. Oke, kemana dia sendiri? Kelak ya. Nah, oke, tidak apa-apa. Ya. Jadi kita bisa tolerir kan? Oke, siap. Oke, sudah tahu materi pelajaran kita hari ini? Belum. Oke, kemarin kita sudah membahas yaitu tentang rukun iman ya. Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas itu bab syirik. Ya. Siapa yang tahu di sini apa pengertian syirik? Pak, Ya, silakan. Apa? mendoakan Allah. Mendoakan Allah. Yang lain? Menyekutukan Allah. Oke, siap. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran apa itu mana syirik, macam-macam syirik, Ya. ada baiknya Bapak akan menyampaikan itu tentang kompetensi dasarnya. Ya. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui itu pertama itu menunjukkan sikap penolakan terhadap perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua itu menghindari perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga menganalisis perbuatan syirik dan macam-macam dan cara menghindarinya. Dan yang terakhir itu menyajikan contoh praktik-praktik perbuatan syirik yang ada di masyarakat. Oke, sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu setelah mengikuti pelajaran kalian harus itu pertama dapat menjelaskan pengertian syirik, Ya. itu dapat menyebutkan dalil yang melarang perbuatan syirik, menjelaskan macam-macam perbuatan syirik, mengumumkan contoh perbuatan syirik dan mengumumkan bahaya-bahaya dari perbuatan syirik serta menjelaskan cara menghindari dari perbuatan syirik tersebut. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Bapak akan memberikan ilustrasi ini. Coba kalian cermati gambar tersebut. Apa yang ada di pikiran kalian? Makna pohon ini adalah pohon ya, Ya. gambar pohon. Nah, coba kalian ilustrasikan dengan materi kita hari ini yaitu syirik. Ya, Pak. Banyak orang menyembah pohon, Pak. Oke, yang lain? Keindahan, Pak. Jadi kita akan Allah. Oke. Saudara mana? Kurang paham, Pak. Yang paham. Nah, gambar satu ya. Nah, ada gambar dua lagi. Nah, apa yang kalian ketahui di sini? Ritual, Pak. Ritual menyembah pohon, Pak. Oke. Seterusnya, Ritual juga ya, Pak. dua juga. Ya. Ritual seperti apa maksudnya? Coba kamu kaitkan dengan apa itu syirik. Ya. Sebelum kita tahu apa pengertian syirik dan mana-mananya tadi. Coba kamu jelaskan. Ya, Pak, ini ritual ini ritual ini bertolak belakang, Pak, dengan syirik, dengan syirik. Ini bagian syirik, Pak, ini, Pak. Karena ini sebetulnya bagian menyekutukan Allah, Pak. Oke, baik. Ya, silakan, Saudara. Mereka itu percaya sama pohon, Pak. Mungkin pohon bisa segalanya untuk mereka. Bagus. Oke. Nah, setelah kalian mencermati ilustrasi tersebut, oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Oke. Pengertian syirik. Ya, secara bahasa syirik berasal dari bahasa Arab yaitu asyid dan terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama itu ta'budul alihati yang artinya kemusyrikan. Yang kedua itu al-musyrikatu sekutu atau peserta, an-nasibu bagian, dan asyirikatu wasirikatu itu persekutuan.
Sedangkan secara istilah, pengertian syirik ini yaitu menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, sifatnya, maupun dalam ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya untuk Allah semata tanpa kecuali. Oke, sementara dari dalil tentang syirik, ini pertama itu Quran surah An-Nisa ayat 48, yang kedua itu Quran surah Al-An'am ayat 131, Quran surah As-Saba ayat 22, dan itu Quran surah Az-Zumar ayat 3. Nah, mengenai dalil-dalil tentang syirik ini, oke, saudara Rasul, tolong perhatikan. Ya, ini tolong kamu baca. Dalil-dalil tentang syirik beserta artinya ya. Yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardh wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Yang artinya, katakanlah kepada Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ya, terima kasih. Ya. Seru kan? Ya. Ada kamu nanti bapak makan. Oke, saudara Mama. Ya Pak. Ini kamu baca Quran surah An-Nisa ayat 48. Ini. Ya. Ya, ya. Alhamdulillah Mulai dong, perhatikan dan dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik kepada Allah, dan Dia mengampuni apa-apa atau mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allahumma azim. Terima kasih. Aman kan? Oke. Setelah kita tahu dari apa itu pengertian baik secara bahasa ataupun istilah, dapat kita bayangkan, dapat kita ketahui bahwa syirik merupakan dosa besar. Dan dari surah An-Nisa tadi kita ketahui intinya yaitu syirik merupakan perbuatan dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal, kecuali sebelum dia meninggal itu dia bertobat terlebih dahulu. Oke, itu kita masuk ke macam-macam syirik ya. Nah, syirik itu terbagi menjadi dua macam. Yaitu pertama itu syirik akbar atau syirik besar, dan yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Nah, tentu syirik besar ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu berkaitan dengan zat Allah, dan kedua berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Nah, yang berkaitan dengan zat Allah ini contohnya itu dalam taktil, contohnya seperti yang dilakukan Fir'aun dan orang yang ateis. Kita tahu kan bahwa Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Sementara orang ateis ini itu orang yang tidak menganggap adanya Tuhan tersebut. Nah, sementara dalam yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya itu syirik dalam berdoa, dan yang dalam ketaatan dan dalam mahabbah atau kecintaan. Nah, maksudnya ini contoh dalam berdoa, yaitu kita berdoa yaitu selain kepada Allah. Contohnya tadi ilustrasi pertama tadi yaitu
mereka berdoa kepada pohon ya, Ya. untuk meminta sesuatu. Padahal itu merupakan perbuatan syirik yang besar. Alhamdulillah. Oke. Dan yang kedua itu syirik asghar, itu syirik kecil. Pertama itu terbagi menjadi dua. Pertama itu zahir, yang nampak. Dan yang kedua kafir, yang sama. Nah, contoh dari syirik zahir ini yaitu ingin dilihat atau perbuatan riya ya, ingin didengar atau sum'ah dan bersumpah membawa nama-nama Allah atau nama lainnya. Intinya itu mereka menyekutukan selain Allah. Pak boleh masuk Pak? Ya, Boleh masuk. kamu kelas mana? Masih nih Pak, telat Pak. Telat tadi Pak. Boleh kita masuk dulu. Ya, silakan. Makasih Pak. Maaf Pak ya. Kamu yang pertama sih dulu ya. Iya Pak, telat Pak. Maaf Pak. Beres Pak. Tetap kita ada ketentuan ya. Yang Ya. telat itu akan mendapatkan tugas tambahan. Ya. Telat juga. Kalau dia tidak buat, berarti absen hari ini dianggap apa ya? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, contoh yang saya tadi itu ingin dilihat atau lihat, ingin didengar atau sum'ah dan bersumpah ya. Nah, yang kedua itu yang kafir atau samar. Contohnya itu syirik dalam perbuatan atau perkataan yang kita tidak sadari bahwa itu adalah syirik. Termasuk ini syirik yang paling lembut. Ya. Coba kalian buka bukunya halaman 146. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu hadis beliau berbunyi, itu syirik bagi umatku lebih mulus atau halus sama dari berjalannya semut di atas batu. Ya. Disitulah syirik yang samar ini tanpa kita sadari terkadang kita berbuat syirik. Oke. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang contoh perbuatan syirik apa saja yang kalian ketahui tentang contoh-contoh dari syirik tersebut. Berdukuan Pak. Oke, yang lain. Dukun santet Pak. Konsanter. Ya Pak. Nah, yang lain. Lagi. Saya bilang jatuh misalnya. Oke. Nah, Berdoa di kuburan Pak. udah. Kamu telat ya tadi. Nanti kamu tuliskan di dalam tugas kamu saja ya. Iya Pak, siapa? Oke, untuk perbuatan syirik ya ini pertama meminta perlindungan atau keselamatan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi meminta kepada pohon, Ya. menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah lautan dan lain-lainnya ya. Yang kedua itu sihir. Sihir juga termasuk ke dalam perbuatan syirik. Yang ketiga itu ramalan, tentang ramalan. Dan keempat itu musrah, itu menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Maksudnya di sini itu kita ketahui bahwa di masyarakat kita itu banyak orang yang sakit terkena sihir ya. Ya. Nah, sedangkan kita mengobatinya dengan sihir lagi itu tidak diperbolehkan. Kita harus mengobatinya dengan cara-cara yang ada dalam syariat kita, yaitu Islam. Ya. Ya. Dan yang kelima itu tanjim atau permintangan, yang kamu sebutkan tadi. Ya. Yang keenam itu tijarah ya, atau tertayur. Dan yang ketujuh itu tamaim yaitu jimat. Nah, sering kan kita lihat dalam masyarakat kita sekarang ini untuk saja menghindari corona, ada yang memakai jimat katanya untuk Ya. menangkal virus corona tersebut. Ya. Padahal itu termasuk sihir. Ya, benar. Oke, di sini kita lanjut itu membahas tentang bahaya akibat perbuatan dari syirik tersebut. Pertama, yaitu bahayanya itu menggugurkan amal soleh. Penjelasannya itu dalam Quran surah Al-An'am ayat 88. Yang kedua, kekal di neraka kecuali bertobat sebelum meninggal dunia. Ya. Karena tadi dijelaskan bahwa syirik adalah dosa
yang besar, dosa-besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat sebelum dia meninggal. Oke, yang ketiga itu halal darah dan hartanya. Karena mengapa? Dia bukan orang Islam. Dulu kan kita zaman perang kan kita memusuhi orang-orang kafir ya. Ya, mereka itu adalah musyrik, tidak percaya akan adanya Allah. Mereka adalah menyekutukan Allah ya. Jadi halal darahnya dan halal juga hartanya. Oke, yang keempat itu haram menikahi atau menikahkan. Ya, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 tentang penjelasannya. Dan yang kelima itu sembelihannya adalah haram karena kalian tahu tidak? Karena mengapa? Tidak di rumah Allah. Oke, benar. Karena tidak waktu menyembelihnya itu tidak menyebut pas Allah. ya, tidak menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita itu kan minimalnya kita harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, Pak. Oke, yang keenam itu tidak boleh mewariskan dan menerima warisan karena mengapa? Karena syirik, Pak. Ya, karena syirik. Karena mengapa? Ada itu ketentuan Islam. Ya, benar. Ya. Karena kan kita kan dalam Islam kan telah dijelaskan itu dalam hukum Waris. ya atau oke Yang kelima. bahasa Arabnya ya. Ya, Pak, siapa? Oke. Dan yang terakhir yaitu termasuk orang yang berdosa besar dan paling zalim. Dolim. Ya. Jadi termasuk dia orang yang paling berdosa besar ya. Karena dosanya tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling zalim. Penjelasannya itu dalam Quran surah Luqman ayat 13. Kalian nanti di rumah bisa dibukakan atau dianalisa ya. Ya. Nah, yang pembahasan terakhir itu cara menghindari dari perbuatan syirik. Pertama itu selalu menunaikan sholat di waktu atau menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan yang kedua itu selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu selalu mengingat bahwa syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan kekal di dalam neraka. Benar. Dan yang terakhir itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada Latihan, Pak. nanti. Pak, Kamu mau ditambahkan tugas lagi ya? Jangan, Pak. Ampun, Pak. Alhamdulillah. Diam aja. Ya udah. Kamu jadi kan telat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu syirik merupakan dosa besar ya. Ya, Pak. Dosa besar dan orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang paling zalim. Ya. Dan dosa syirik tersebut merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat, sebelum meninggal dunia. Nah, yang tadi mengenai contoh-contohnya atau dalil-dalilnya kalian bisa buka lagi ya. Ya. Buku mata pelajarannya diulangi ya. Ya. Oke, yang sementara syirik tadi terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Itu besar dan kecil. Ya. Serta macam-macamnya ya. Ya. Bahayanya tadi banyak ya. Ya, banyak. Oke, mungkin inilah yang Bapak sampaikan. Ya. Nah, untuk penugasan, untuk memperkaya pengetahuan kalian bikin portofolio tentang tema syirik ya. Nah, untuk mengatasi beli yang terlambat tadi, Ya, Pak. kamu mendapat tugas resum ya, Ya, Pak. tambahan minimal 5 halaman ya. Ya, Pak. Ditambah lagi tugas sama-sama kawannya yaitu Ya, portofolio ya. Ya, Pak. Kalau resmi jangan 7 halaman, Pak. Ya, nanti jangan telat lagi ya. Ya, Pak. Sorry, Pak. Berat tadi, Pak. Ya, inilah yang bisa Bapak sampaikan. Ya, Pak. Lebih kurangnya Bapak minta maaf. Nanti kalau kalian mau ada yang tanyakan bisa langsung ke ruangan Bapak atau ke rumah Bapak. Oh iya, Pak. Ya. Ya, tapi chat dulu ya. Ya, ya. Biar tahu Bapak lagi di luar atau banyak kerjaan ya. 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 Oke, untuk kelas
Silakan mohon untuk pelajaran kita. Untuk pelajaran doa mulai. Doa selesai. Oke. Kita untuk materi kita hari ini, sebelumnya kita berdoa untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya. Ya, Bapak permisi dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.